siang Abang Kakak. Di sini saya selaku change agent dari Divisi Bank Pelembagaan Raja SL akan mencoba men-sharing kembali mengenai pengolahan risiko untuk kinerja unggul. Ini berasal dari webinar Sadari Budaya Risiko atau Sadari yang belakangan pada tanggal 25 Agustus 2025, di mana saat itu narasumber adalah atau keynote speech adalah Pak Iswayudi selaku Direktur Keuangan dari PT P3 Holding. Nah, untuk pengolahan risiko sendiri ini adalah untuk mencari informasi atau mencari kinerja tentang cara organisasi, bagaimana cara mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko agar tujuan bisa tercapai dengan hasil terbaik. Pengolahan risiko unggul sendiri terbagi dalam 6 kategori. Ini prinsip-prinsip dasar, ini peraturan R02 mengenai tata kelola manajemen risiko. Kemudian ini evaluasi kinerja berbasis manajemen risiko seperti yang selalu kita lakukan dalam tiap triwulan atau bulanan. Nah, pengolahan risiko unggul terdiri dari 5 cara. Pertama adalah risk based budgeting, kedua adalah risiko terintegrasi, 3 cost leadership, keempat sarana pendukung risk management, dan kelima adalah mindset atau budaya mengenai risiko. Nah, dari risk budgeting ini kita bisa mencari pertama penentuan mengenai selera risiko dulu. Kita menentukan selera risiko, risk appetite dari BUMN seperti apa, kemudian juga menentukan nilai ambang batas risiko seperti apa, baru parameter untuk strategi risiko seperti apa ditetapkan, sehingga nanti akan muncul risiko-risiko yang terukur yang bisa dijalankan oleh perusahaan dalam setiap individu di perusahaan. Nah, di sini kenapa disebut risiko terintegrasi? Karena ada keterkaitan antara pengolahan risiko dengan proses bisnis yang tidak hanya membantu proses identifikasi, namun juga memberikan gambaran berhubungan antara setiap proses dalam pengolahan risiko itu sendiri. Nah, berikutnya adalah cost leadership. Cost leadership terkait dengan biaya-biaya atau yang mungkin timbul dari strategi pengolahan risiko itu sendiri agar menjadi efektif dan efisien. Jadi strategi risiko menjadi acuan dalam perencanaan pengolahan risiko, sehingga kemungkinan dalam pengolahan risiko itu ada biaya yang timbul dari mitigasi risiko yang kita lakukan. Nah, selain cost leadership tadi, ada juga sarana pendukung MR atau manajemen risiko di sini. Kenapa dibutuhkan? Sebagai salah satu governance-nya adalah adanya kebijakan, pedoman dan prosedur yang mendukung dalam pelaksanaan manajemen risiko yang kita lakukan dalam perusahaan. Selain itu, untuk memenuhi kompetensi dari personil yang ada di lapangan juga dibutuhkan pelatihan dan sertifikasi. Dan terakhir, untuk melakukan pelaporan dan monitoring pengolahan risiko dibutuhkan adanya sistem informasi manajemen risiko yang telah dikembangkan oleh divisi manajemen risiko. Nah, berikutnya adalah mindset atau cara pikir mengenai budaya risiko. Selama ini kita mau berpikir hanya bekerja sebagaimana biasanya, namun perlu juga ditetapkan atau diingatkan kepada mereka bahwa sadar bahwa risiko itu mempengaruhi sasaran kerja. Kemudian juga kita perlu juga mengelola risiko untuk mencapai sasaran. Kemudian juga kita perlu memberikan nilai tambah nih oleh manajemen risiko agar pola-pola kerja yang kita lakukan tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Terakhir juga, manajemen risiko bukan sebagai pelaporan di kertas kerja saja, itu sebagai suatu kebiasaan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Aplikatif gitu ya. Aplikatif. Demikian sesi singkat dari webinar Sadari Budaya Risiko Sadari Budaya Risiko tentang perspektif baru terhadap risiko untuk kerja unggul. Untuk lebih lanjutnya bisa disampaikan atau bisa dilihat lagi di bahan yang sudah ada di sini. Terima kasih.